tidak takut tadi malam sendirian di bawah rumah peneliti. Saya mengatakan tidak takut. Kenapa, Mbok? 2 minggu yang lalu ada yang tenggelam loh di danau ini dan sampai sekarang belum ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa dan saat ini saya sedang duduk di sebuah pojok kecil toko outdoor yang hangat, mengenang jejak-jejak langkah saya dalam sebuah perjalanan yang saya beri nama Perjalanan Menunduk. Bukan karena saya lelah atau kalah, tapi karena saya ingin belajar rendah hati dari jalanan-jalanan asing yang tidak pernah menyuruh siapapun untuk sombong. Kali ini saya ingin berbagi cerita mengenai pengalaman pertama saya mengunjungi Semeru dan mencapai puncak Mahameru. Perjalanan ini adalah perjalanan yang setengah tidak terduga, karena awalnya waktu itu saya menuju ke Malang, dan ketika di Malang saya mampir ke toko outdoor, menanyakan beberapa hal tentang Semeru, lalu menanyakan apakah tersedia bantuan untuk memperoleh porter di Malang. Lalu toko outdoor itu mengatakan, "Kesana aja Bunda, langsung aja ke Ranupani mendaftar dan cari porter di sana." Karena ini pengalaman pertama bagi saya, maka saya memerlukan orang yang saya kenal untuk mendampingi saya menuju Semeru. Akhirnya saya menginap semalam lagi di Malang untuk menunggu kabar dari toko outdoor itu, apakah mereka memiliki orang yang dapat membantu saya menjadi porter menuju Semeru. Jam 5 sore mereka mengatakan, "Ada Bunda." Dia adalah tukang las awning yang kebetulan sudah punya pekerjaan tetap. Dalam hal ini dia sudah terjadwal untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lalu saya bertanya kepada toko outdoor, sebenarnya dia siapa? Dia ternyata adalah anak dari porter yang memang rutin pergi ke Semeru. Dan sejak kecil dia sering dibawa oleh ayahnya untuk menemani mendaki, memorter ke Semeru. Saya menyetujui hal itu, lalu kami berjanji untuk bertemu di Terminal Tumpang keesokan paginya. Keesokan paginya, alhamdulillah, saya akhirnya bertemu dengan tukang las tersebut di Terminal Tumpang. Dia menyarankan untuk kita menggunakan transportasi publik menuju ke daerah terdekat di Semeru Tengger. Lalu ternyata kendaraan itu penuh semuanya pada jam tersebut. Dia menyarankan, "Bunda mau nggak ikut dengan truk yang membawa batu dan pasir ke daerah situ?" "Oke, nggak apa-apa." Akhirnya saya memilih untuk menaiki truk yang bersedia kami tumpangi saat itu. Ternyata sampai di sana ada perbaikan jalan di Bantengan. Truk tidak bisa lewat, bahkan motor pun tidak bisa lewat. Lalu dia menyarankan, "Kita harus jalan Bunda sampai ke Ranupani." Tahu nggak jalannya berapa jauh itu? Ternyata jarak dari Bantengan sampai ke Ranupani adalah 11 km. Jadi saya harus menempuh perjalanan 11 km itu melalui jalan yang sedang diperbaiki. Saya tidak menyangka, saya pikir truk itu akan membawa kami sampai ke Ranupani. Dan ternyata itu hanya sekedar harapan, sehingga kami harus menempuh perjalanan jalan kaki menuju Ranupani. Akhirnya kami terlambat sampai ke registrasi dan dilarang untuk naik gunung pada saat itu. Kami harus menundanya hingga keesokan paginya. Saya memilih untuk menginap di Danau Regulo dan kebetulan di situ ada rumah peneliti dan saya coba menghubungi nomor rumah peneliti tersebut. Beliau sedang berada di luar kota, tapi beliau mengizinkan saya untuk menginap di bawah rumah panggungnya. Malam itu saya sendirian menginap di bawah rumah panggungnya menggunakan tenda, sementara porter saya menginap di Ranupani. Di Danau Regulo, saya juga menyaksikan sebuah keindahan alam, perubahan semesta yang luar biasa. Ketika saya sholat tahajud, ternyata suhu udara turun menjadi di bawah 0 pada jam 2 pagi. Dan itu tidak lama, sekitar 20 menit.
luar biasa dinginnya. Saya tidak menyangka bahwa di dataran yang cukup rendah yaitu Ranu Regulo terjadi pendinginan yang luar biasa di dini hari. Keesokan paginya, sebelum melakukan pendakian ke Gunung Semeru, saya menyempatkan mengunjungi dermaga Danau Regulo. Danau Regulo pagi itu sungguh cantik dan berselimut oleh kabut yang luar biasa indahnya. Pada malam harinya, saya sempat mendengarkan pembicaraan, seolah-olah ada orang yang bicara dan di dalam hutan di sekitar Danau Regulo. Pagi hari itu, saya bertemu dengan orang yang saya pikir berbicara tadi malam. Ternyata seorang ibu-ibu, dia minta rokok pada saya. Lalu saya mengatakan saya nggak merokok dan saya nggak punya rokok. Lalu saya bertanya, apakah tadi malam Mbok yang ngobrol di tengah hutan? Betul, saya ngobrol tadi malam. Sama siapa Mbok? Sama teman-teman. Teman-teman siapa Mbok? Teman-teman itu warga hutan, dia bilang gitu. Saya terkejut. Memang Mbok bisa punya teman di dalam hutan? Iya, di dalam hutan itu teman saya semuanya. Lalu dia bercerita, apakah tidak takut tadi malam sendirian di bawah rumah peneliti? Saya mengatakan tidak takut. Kenapa Mbok? 2 minggu yang lalu ada yang tenggelam loh di danau ini dan sampai sekarang belum ditemukan. Saya tidak tahu kebenaran tentang cerita itu, tapi ketika Mbok itu menyampaikan, lumayan saya bergidik. Alangkah mengejutkannya apabila cerita ini saya dengar tadi malam, apalagi ketika suhu turun di bawah 0. Betapa mencekamnya suasana ini ditambah dengan cerita bahwa ada yang meninggal 2 minggu sebelumnya dan tenggelam sampai hari ini belum diketemukan di Danau Regulo. Setelah ngobrol dengan si Mbok itu, saya mempersiapkan diri untuk berangkat menuju pendakian Gunung Semeru karena registrasi di Ranupani sudah selesai. Jadi saya sudah siap melakukan pendakian melalui pos-pos yang memang sudah tertera di dalam treknya Gunung Semeru. Tujuannya adalah ke Ranukumbolo. Tapi ketika di Ranukumbolo, porter saya menanyakan, apakah Bunda mau berkemah di sini atau berkemah di Kalimati? Karena saya nggak tahu keadaannya waktu itu, lalu dan tenaga saya masih cukup, waktu juga masih cukup, akhirnya saya meneruskan perjalanan hingga ke Kalimati dan berniat untuk menginap semalam di Kalimati sebelum melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Ternyata perjalanan itu cukup jauh, cukup melelahkan bagi saya yang bukan pendaki gunung, dan perjalanan itu lumayan menyenangkan karena banyak orang waktu itu. Waktu itu pendakian sekitar ada 1.500 pendaki perharinya yang melalui jalur menuju puncak Semeru. Ketika kami tiba di rumah Kalimati, ternyata tidak ada pendaki yang menginap di sana. Kelihatannya mereka memilih untuk berkemah di Ranukumbolo. Ketika sudah malam hari dan saya sudah menyiapkan diri untuk istirahat, tidur, makan yang cukup, dan mempersiapkan semua peralatan untuk pendakian menuju puncak, pukul 12 malam saya mulai mendaki bersama porter tersebut. Jalur pendakian ternyata sepi karena memang mereka berkumpul di Ranukumbolo. Setelah menguatkan hati, berdoa, dan bersiap-siap untuk memulai pendakian Semeru yang pertama kalinya, saya cukup merasa agak ragu-ragu karena malam itu benar-benar gelap dan tidak ada bintang sama sekali. Lalu mulailah berjalan menuju sampai ke vegetasi alam terakhir. Ternyata perjalanan itu cukup lama saya tempuh. Saya sampai di vegetasi alam terakhir, matahari baru muncul. Dan saya sempat sholat subuh di sana. Perjalanan setelah vegetasi alam terakhir menuju puncak bukan hal yang sederhana bagi saya. Memang saya terbiasa sendirian karena saya adalah pejalan backpacker. Tapi perjalanan mendaki gunung dan ini adalah Semeru, ini bukan yang main-main. Pendakian ke Gunung Semeru, walaupun yang pertama kali, bukan tanpa persiapan. Saya sudah mempersiapkan segalanya. Saya menggunakan sepatu yang tepat untuk pendakian tersebut. Saya menggunakan trekking pole dan juga membawa perbekalan yang cukup selama pendakian. Pendakian dari vegetasi alam terakhir sampai ke puncak itu memerlukan waktu yang lama bagi saya yang bukan pendaki gunung. Tapi karena saya memang asalnya adalah seorang backpacker, jadi bagi saya keheningan, ketenangan, dan kepercayaan diri itu diperlukan untuk pendakian ke Semeru. Saya baru tiba di atas puncak Semeru sekitar pukul 11 siang dan itu cukup panas. Saya sempat melihat awan yang berupa gundukan seperti wedus gembel yang sering disebut oleh penduduk lokal itu terbang di atas kepala saya pada pukul 10, setengah 11, dan ketika jam 11 saya tiba di atas, wedus gembel itu sudah tidak ada lagi. Dan hanya
kami yang berada di puncak gunung pada saat itu. Pendakian saya ke Gunung Semeru yang pertama kali dan mencapai puncak Mahameru adalah sebuah pengalaman yang luar biasa yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dan pendakian ini adalah pendakian yang cukup sulit bagi saya yang bukan pendaki gunung. Tapi kebetulan saya adalah pejalan dan penikmat perjalanan sehingga saya dapat mencapai puncak ini dengan hasil yang luar biasa bagi saya walaupun ditempuh berjam-jam. Perjalanan menunduk mengajarkan saya bahwa yang paling berharga bukanlah tempat tujuan, tapi bagaimana kita menapakinya. Bahwa manusia tidak perlu menaklukkan dunia, cukup berdiri bersisian dengannya, sambil menunduk, belajar, menerima, dan memahami. Maka mari terus melangkah, bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk mengasah empati dan mengenal diri kita yang sesungguhnya. Saya Marisa, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.